Api ced pape Kritama sarvam jnana Plawenaiwa Regina Santari Syasi Walau seandainya engkau manusia yang paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa akan engkau seberangi. Sungguh luar biasa sekali umat sedharma yang ada di rumah. Begitulah tadi, sungguh kumandangan sloka itu bisa bikin kita tuh semakin kusyuk dalam diskusi yang bersangkutan juga dengan agama Hindu itu sendiri ya. Sungguh itu bisa menjadikan kita sedikit menggugah suasana hati sehingga mampu lebih fokus lagi untuk mendengarkan Dharma Tula di sesi selanjutnya. Oke. Pada kesempatan kali ini, silakan apabila teman-teman di studio ingin bertanya kepada Pak Ngakan lagi tentang pemaparan beliau tadi, silakan, kami persilakan yang ingin bertanya. Kak Surya, oke, baik. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Baik, Tiang izin bertanya, Pak. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa. Nah, di sini saya memiliki satu pertanyaan, Pak Niki. Kan Weda menjelaskan begitu banyak pengetahuan mengenai sains ataupun teknologi seperti itu. Nah, misalkan di era sekarang ini, Pak, di mana digital itu semakin canggih, teknologi juga semakin canggih, apakah ajaran-ajaran di dalam kitab suci Weda Nike masih sangat relevan untuk diterapkan gitu? Baik, sudah Kak Surya? Oke. Ya, terima kasih ya.
Oke, pertanyaannya Iya ya. sangat ini menarik sekali Pak ya, Ya, karena bagus itu. apakah masih relevan hingga saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini yang kita sama-sama saksikan ya. Iya, Baik, bisa langsung dijawab Pak nih? bisa. Oke, kesempatan kami berikan. Jadi begini ya, tentu yang kita bahas prinsip umum ya, nggak teknis kan. Apakah misalnya di Weda sudah menyebut ilmu komputer, enggak lah kan gitu kan. Tapi prinsip-prinsip sains itu sudah ada itu. Jadi kalau Anda baca, ada buku yang bagus ya, The Great Mind of India gitu. Di sana tuh para ilmuwan itu ya, memuji lah agama Hindu itu yang prinsip-prinsipnya itu sama dengan sains. Ada lagi buku yang lain ya, bukunya itu Tribute to Hinduism. Itu Anda bisa juga download di itu ya, di Google ya. Google. Banyak juga itu para ilmuwan ya yang menyatakan itu prinsip-prinsip Weda dengan sains itu berjalan seiring lah. Ada seorang pemenang Nobel dari Jerman ya, namanya Erwin Schrödinger itu, bukunya bagus itu. Dia tuh pemenang Nobel kuantum ya. Dia jadi ahli Vedanta akhirnya itu. Karena dia melihat prinsip-prinsip fisika itu ada juga dalam Weda kan. Tadi mungkin saya agak kelewat kan. Fisika itu apa sih itu di Weda sudah disebutkan itu. Fisika itu terbuat dari 5 jenis itu ya. Apa sih Pancamabhuta itu kan? Anda tahu gitu kan? Tahu, ya. Luar biasa itu. Nah, ada lagi itu filsafat atom itu ya. Weizsäcker itu sudah bicara ngomong tentang atom itu, Resi Kanada namanya itu. Nah, kemudian begini ya, ada juga satu buku yang bagus ya. Ini saya ngomong buku ini karena anak mahasiswa ya, siapa tahu Anda juga tertarik membaca gitu kan. Ya. Karena ilmu itu kan tadi katanya menyelamatkan manusia kan itu kan. Namanya When Science Meet Religion gitu. Ketika sains itu bertemu dengan agama. Itu nama penulisnya Ian G. Barbour gitu. Dia bilang ada 4 pola ya hubungan agama dan sains. Yang pertama itu konflik. Jadi antara agama dan sains itu konflik gitu. Ini apa contohnya? Ini tentang penciptaan alam semesta ya, yang menurut agama-agama di sana ya, agama Semitik itu 6 hari kan. Anda pasti tahu kan, Adam dan Hawa itu kan. Ya, dan Hari Hawa. ke-6 itu kan 6 hari dunia diciptakan. Lalu ada teori evolusi itu yang dari Charles Darwin kan. Charles Darwin, benar. Nah ini kan berantem ini kan. Ya. Dia bilang buat pelan-pelan kok alam semesta itu dalam miliaran tahun berkembang itu bukan 6 hari gitu. Nah, jadi kalau pelan-pelan itu bagaimana nih tentang Adam dan Hawa ini sebagai manusia pertama kan begitu. Konflik mereka. Di Amerika itu sudah 6 kali ke pengadilan itu konflik ini. Ada yang mengatakan jangan diajarkan teori evolusi di sekolah gitu. Atau kalau diajarkan, ajarkan juga teori kreasionisme itu yang 6 hari itu. Konflik lah dia. Pola yang kedua itu nggak ngomong lah, puik gitu kan, dibalik puik ya. Iya, puik. Pokoknya kamu, saya gitu. Bodo amat udah. Bodo gitu amat ya. lah, pokoknya itu jangan saling inilah, jangan saling campur tangan begitu. Misalnya begini kan, ya kalau misalnya kitab suci saya mengatakan bumi datar, terus kalau sains mengatakan bumi bundar, ya masing-masing lah, jangan dicampur aduk gitu. Pokoknya puek lah, jangan saling inilah, jangan saling ngomongin, jangan saling mendahului gitu, masing-masing aja jalan gitu. Yang ketiga itu kerjasama, saling meminjam kan. Misalnya agama itu bisa pinjam juga metodologi sains itu untuk meneliti kitab suci misalnya, bisa itu kan ya. Nah yang keempat itu yang integrasi itu. Jadi ilmu pengetahuan ya sejalan dengan ajaran agama itu. Menurut Pak Ian Barbour ini, Hindu itu yang integrasi itu gitu loh. Jadi apa yang ditemukan oleh para maharishi lewat meditasi itu sejalan itu dengan sains secara prinsip. Misalnya tadi kan ya tentang evolusi itu kan. Ya. Kalau Anda baca itu Upanishad ngomong tentang evolusi juga. Itu tadi saya bilang ya, yang bukunya Pak Anwar Shaikh itu ngomong tentang evolusi juga Weda itu. Apa itu evolusi di Upanishad itu?
dikatakan alam semesta ini datang dari tubuh Tuhan gitu kan ya. Seperti laba-laba itu. Laba-laba yang merentangkan jaringnya kan, dari tubuhnya kan laba-laba keluar jaringnya begitu kan. Itu kan evolusi itu. Pada saatnya nanti akan ditarik lagi jaringnya ke tubuhnya gitu. Ini namanya teori emanasi. Kan mirip juga dengan evolusi kan. Jadi pelan-pelan. Nah kalau Anda mau lihat evolusinya lagi tuh di teori Sankhya itu. Benar-benar itu. Evolusi itu ada berapa tahapnya itu kan. Dari Tanmatra sampai ke Pancamabhuta itu ada berapa tahap itu, 5 tahap itu. Anda bisa cek juga di Google itu. Jadi ada kesamaan prinsipnya. Sehingga kalau agama lain gitu ribut dengan teori evolusi kan. Kalau kita santai-santai aja, ya orang prinsipnya sama kok. Tentu rinciannya beda kan. Karena kan pendekatannya dari sains kan dari pengamatan itu kan ya, pengamatan fisik inilah. Kalau yang ini kitab suci kita tuh berdasarkan apa yang dilihat, apa yang diintuisi oleh para manusia dulu. Tapi secara prinsip sama gitu loh. Itu maksudnya. Anda paham gitu kan? Jadi prinsipnya itu evolusi ada di Weda tadi bukunya Pak Anwar Saik ngomong gitu kan. Ada tuh saya nanti kalau perlu dikutip lah secara lengkap bunyi teksnya itu ada. Kemudian tadi itu penciptaan semesta itu begitu. Bukan 6 hari di kita tapi pelan-pelan. Nanti kiamat juga pelan-pelan itu. Namanya Mahapralaya itu kan. Tahu nggak ada berapa umurnya alam semesta menurut Hindu? Berapa tuh Pak? Nggak tahu ya. Ya. Jadi kalau orang di barat itu menurut kitab suci itu kan dari penciptaan Adam itu katanya sampai sekarang umurnya 6.000 tahun. Kan cuma sedikit amat tuh. Kalau di Hindu itu disebut satu siang Brahma namanya kan. Satu siang Brahma itu lamanya 432 miliar tahun manusia. Waktu itulah ada alam semesta kan. Ada evolusi, nanti mendekati malam Brahma, itu involusi namanya, devolusi. Jadi pelan-pelan alam ditarik kembali ke dalam Tuhan gitu kan. Nah satu malam Brahma juga sama itu. Panjangnya itu tadi berapa? 432 miliar tahun manusia. Jadi kalau satu siang Brahma, satu malam Brahma itu kali 2 aja itu. Sehingga ada ahli kosmologi Amerika ya terkenal itu, saya lupa namanya saat ini. Dia mengatakan begitu. Kalau di barat itu umur bumi dalam hitungan ribuan tahun katanya. Kalau orang suku Maya mengatakan umur semesta ini dalam ratusan tahun. Tapi orang Hindu mengatakan umur semesta ini miliaran tahun gitu. Dan itu sama dengan prediksinya para ilmuwan gitu. Jadi para ilmuwan itu sekarang memprediksi umur semesta sekarang ini baru 15 miliar tahun manusia gitu. Jadi kalau pralaya masih lama sekali itu kan. Kalau teman-teman kita di agama lain kan nunggu-nunggu itu hari kiamat kan. Kalau kita tuh santai-santai aja masih lama ya. Masih lama sekali. Jadi kalau Anda besok nanam pohon di rumah masih bisa itu, masih lama. masih ketemu lah baru buah pohonnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi secara prinsip itu ketemu gitu lah. Kalau detailnya pasti beda karena pendekatannya beda. Gimana? Udah menjawab belum itu? Begitu Kak Surya. Jadi highlightnya adalah tentu dengan kemudian dengan prinsip-prinsip umum sains begitu ya. Kemudian kalau Kak Surya pengen lebih tahu secara mendalam lagi itu ada buku-buku yang seperti disebutkan oleh Pak Ngakan tadi itu ada The Great Mind of India ya ada tadi juga buku itu kan ya ada The Ancient Science of Hindu. The Sciences of Ancient Hindu itu ada. Saya punya bukunya tadi gede di rumah, tebal sekali, kalau dibawa berat juga gitu. Jadi bisa mampir tuh ya. Mampir ke rumah saya. Ya benar banget. Kalau bisa itu diterjemahkan itu ya. Terjemahkan supaya dibaca oleh semua orang itu. Ya, jadi gini ya supaya anak tuh ngomong ke orang lain tuh jadi bangga juga. Hindu itu bukan agama agama ece-ece loh, ini udah ngomong sains dari dulu gitu. Jadi ada PD tapi dasarnya ada gitu. Baik, begitu dari pemaparannya Pak Ngakan Putra ya, dari bagaimana kita tuh tentu dari sains dan juga agama itu memang ada perbedaannya, tapi bagaimana di Hindu itu prinsip-prinsipnya berbeda karena mungkin pendekatannya yang berbeda, karena kan sains itu kan prinsipnya sama, detailnya yang berbeda ya, karena kalau sains itu kan berdasarkan
pengamatan, Iya. kemudian metode dan pembuktian-pembuktian Iya, lainnya, betul. eksperimen. Sedangkan di agama Hindu sendiri kan ada yang didengarkan, ada Iya. yang semerti dan seruti gitu Iya. ya Pak ya. Itu namanya pengetahuan intuitif. Intuitif ya. Nah, gitu. Oke, baik. Begitulah tadi yang bisa dijelaskan oleh Pak Ahmad Putra. Bagaimana Kak Surya? Sudah Terima jelas? kasih Bapak, Ya, jawabannya sangat sama-sama. luar biasa. Terima Oke. kasih. Terima kasih pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Ahmad Putra. Kita akan lanjutkan nih sesi tanya jawab selanjutnya. Adakah yang ingin bertanya? Kak Komang. Baik, silakan Kak Komang. Sebelumnya Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Komang Tri Ardani, izin bertanya, bagaimana sih Pak sumbangsih pemikiran Hindu dalam mengembangkan sains dan teknologi dalam ajaran kitab suci agama Hindu dengan bahasa yang modern agar kita generasi muda itu mudah mengerti gitu Pak? Iya. Sudah Kak Komang? Sudah. Oke. Itu Oke. tadi pertanyaannya ya Pak ya, Iya. bisa langsung dijawab itu bagaimana ya sumbangsinya itu, ataupun tadi yang seperti topik kita sains dan teknologi itu tadi, agar mudah seperti pemahaman begitu ya, mudah bagi Iya, kita iya. generasi Hindu muda, khususnya ke mahasiswa yang bersekolah di sekolah agama Hindu begitu ya, di STADNJ ini gitu Pak. Silakan Bapak langsung Iya. dijawab. Jadi saya sudah terjemahkan sebagian itu ya. Pendapat para ilmuwan barat itu yang dimuat dalam buku Tribute to Hinduism itu. Itu ada pendapat para filsuf, ada pendapat ilmuwan, ada sastrawan, pendidik. Cuma sudah habis itu. Saya cetak dulu 2000 sudah habis. Tapi kalau Anda mau baca mungkin di fotokopi bisa itu. Apa saja sih sumbangan-sumbangan kita seperti tadi itu kan ya. Dan bagaimana implementasinya sekarang itu gitu. Nah, sekarang kalau Anda lihat itu orang India tidak hanya dulu saja tuh nyumbang. Sekarang juga kalau nggak salah ada 8 orang India tuh yang jadi pemenang hadiah Nobel itu dalam bidang sains kan ya, fisika segala macam. Ada juga yang nyumbang ekonomi ya, menobel ekonomi itu. Nah, sastra juga 2 orang Hindu tuh yang pemenang Nobel sastra ya. Yang pertama Rabindranath Tagore, yang kedua itu P.S. Naipaul namanya itu. Jadi yang sains itu orang India itu, yang Hindu itu, saya kira kalau nggak salah 8 orang lah itu, 8 orang menyumbangkan pemikirannya dalam bidang fisika itu. Anda carinya di Google siapa sih pemenang Nobel ini gitu. Yang saya ingat satu sih Chandra Sekhar, V.S. Raman gitu, terus ada lagi Radha Krishnan gitu. Dicarilah gampang itu. Jadi orang India sampai sekarang itu terus menyumbangkan pengetahuannya gitu. Nah, teman saya di Amerika yang sekolah di Amerika bilang itu dosen-dosen yang top di India itu katanya di Amerika ya itu orang Yahudi sama orang India gitu, pendatang itu. Jadi Anda lihat juga sekarang ya banyak CEO itu kan dirut perusahaan terkenal itu orang India itu. Google itu orang India itu. Orang India. Namanya kalau Microsoft itu Satya Nadella. Kalau Google itu namanya, aduh lupa saya itu. Nanti dicek lah itu, orang India juga itu. Lalu dulu ada itu ya, Pepsi Cola kan. Itu juga dirutnya orang India perempuan tuh. Namanya Indra Nooyi. Sekarang dia jadi dirut perusahaan Walmart itu. Jadi banyak gitu ya. Itu kenapa kok mereka bisa begitu? Sekarang di pemerintahan Biden juga banyak itu, ada 11 orang India yang jadi pejabatnya itu. Kenapa ya? Karena mereka ya cinta Saraswati itu, mereka belajar, baca buku banyak ya. Nah, inilah kelemahan kita itu ya. Kita tuh budaya baca aja masih kurang itu. Masih kurang sekali. Ini yang masih ditingkatkan itu. Nanti Anda bisa cek relasi antara gemar membaca itu ya, literasi itu, dengan kemajuan suatu bangsa gitu. Jadi bangsa-bangsa yang gemar membaca itu biasanya akan lebih maju dari yang kurang membaca. Ya kan pengetahuan tadi kan. Pengetahuan itu kan mengantarkan orang untuk mencapai 4 tujuan hidup itu kan. Saya itu pernah ke Jepang dulu ya, udah 2 kali sih. Dulu tahun 94 saya ke Jepang itu, sekolah di sana ya, 3 minggu itu. Kalau naik kereta itu ya,
penuh tuh keretanya kan. Ada yang berdiri, ada yang duduk, tapi nggak ada yang ngomong itu. Nggak ada yang ngomong. Apa yang mereka lakukan? Baca itu. Baca apa saja, ada yang baca buku, ada yang baca komik, pokoknya baca gitu. Kalau yang nggak baca tidur dia gitu. Kenapa tidur? Karena dia dari rumahnya kan jauh ke stasiun itu kan, 2 jam, 3 jam gitu. Di kereta dia tidur, nanti kerja, benar-benar kerja dia gitu. Jadi bukan di kereta ngomong, dan di kantor tidur, enggak itu. Nanti kereta tidur dia, kalau yang nggak baca ya. Tapi di kantor betul-betul kerja dia. Yang tahun 94 itu saya ke situ kan, ya. Kagum juga saya itu. Di kantor itu kalau mereka ngambil minuman kan ya, di apa namanya itu, mesin minum itu kan, antre mereka itu, antre itu di kantor sendiri. Kalau kita kan rebutan begini. Itulah bangsa yang maju tuh begitu itu. Kemarin saya ke situ ya, tahun 2007 itu masih ada yang baca buku. Jadi, tapi sekarang baca komputer dia itu. Jadi belajar juga gitu loh. Jadi baca, bawa ini dia kan, bawa laptop itu, baca juga mereka. Dan nggak ada yang ngomong itu. Beda di kita kan banyak ngobrolnya, bacanya kurang. Itulah kelemahan kita ya. Jadi orang Hindu tuh mesti melaksanakan semangat Saraswati di dalam hidupnya sehari-hari gitu loh. Jangan terus kita ngomong agama itu 6 bulan sekali jadi upacara kan, malam sastra gitu kan. Malam-malam udah jam 12 baru ngomongin sastra kan, udah pada ngantuk kan. Jadi hari-hari harus rajin yang baca itu. Ya 1 halaman 2 halaman sehari itu sudah bagus itu. Jadi semangatnya itu dipraktekkan dalam hidup, jangan cuma upacara selesai itu yang salah pada kita itu ya. Kalau orang Bali lah kita kan ini sudah hebat dalam seninya itu, hebat sekali itu. Jadi kalau orang suatu bangsa itu yang sukses dalam suatu bidang hidup itu, dia sukses juga sebenarnya bidang hidup yang lain. Orang Jepang juga seninya hebat sekali itu, tapi dia sukses dalam sains juga, sukses dalam teknologi juga. Kenapa? Karena dia mengarahkan perhatiannya juga ke sana gitu loh. Nah kita ini masih belum mengarahkan perhatian kita ke sains itu, masih ke seni saja itu kan. Seni bukan agama kan itu, semua seni maju kan di situ, itu hebat lah itu. Tapi perhatian kita kepada sains itu masih kurang gitu. Jadi ini yang perlu kita ingatkan ya, karena ke depan itu sains itu yang akan membantu suatu bangsa itu survive gitu loh. Jadi karena perkembangannya luar biasa itu, kalau kita tidak mengejar, kita ketinggalan jadi konsumen saja gitu. Jadi betul-betul ya, hanya Hindu itu yang memiliki hari raya untuk ilmu pengetahuan itu. Nggak ada itu. Luar biasa sekali. Ya, tapi kok kita ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Ini untuk kita ya. Saya nggak tahu ilmu yang lain ya. Kalau ilmu agama itu ya, masih ketinggalan kita itu. Jadi kalau saya pulang ke Bali itu ya, saya suka ke toko buku dekat rumah itu. Nah, Gramedia lah itu yang di Jalan Sudirman. Ada toko buku lagi di sebelah Jalan Muruk itu. Jalan Muruk itu. Saya lihat kok buku-buku agama Hindu sedikit sekali itu. Kalah sama buku agama lain di Bali loh itu. Jadi rak-rak agama lain itu penuh bukunya itu. Buku-buku rak Hindu sedikit. Jadi saya bukan sombong gitu. Jadi kebanyakan isinya buku rak Hindu itu bukunya media Hindu. Wah, luar biasa sekali. Pokoknya dulu buat media Hindu deh. Iya, saya bangga tapi sedih juga nih, kok yang lain nggak ada. Apa cuma di kampus bukunya itu loh, saya nggak tahu. Kemarin waktu ada seminar itu ya, Ikatan Dosen Hindu Indonesia, saya bilang, saya yakin ini dosen-dosen Hindu pinter-pinter ini. Tapi jangan dong hasil penelitiannya cuma ditaruh di kampus, dijual di kampus gitu loh. Bikin buku-buku yang populer, yang dibaca oleh orang banyak gitu. Ya karena tujuan kampus Hindu itu bukan hanya mengembangkan akademiknya saja kan, mengembangkan ilmu apalah Brahma Widya gitu. Tapi memberi pencerahan juga kepada umat Hindu ya, dalam rangka supaya kuat keyakinannya dan supaya umat kita moralnya juga bagus. Tujuan agama itu kan membangun moral kan, dharma, agama, dharma, moral juga gitu loh. Jadi Anda juga harus belajar menulis populer ya, untuk menyampaikan apa yang Anda dapat di kampus untuk lingkungan Anda gitu. Baik, terima kasih Pak Ngakan Putra. Ya.
Luar biasa sekali ya pemaparan dari beliau. Kan pertanyaan dari Kak Komang ya. Bagaimana yang dapat saya highlight di sini itu adalah kita yang pertama banget kita perlu memahami juga, kita juga bisa memberikan referensi yang sekarang itu sudah banyak banget tokoh-tokoh Hindu yang tidak hanya di India, mungkin masih banyak di Indonesia yang belum mungkin kita ketahui, nanti bisa kita cek-cek lagi. Sekarang kan udah ada Google seperti itu ya, di YouTube ya sudah sangat-sangat luar biasa sekali media sekarang ya. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan literasi kita terhadap literatur Hindu khususnya ya, kita sebagai generasi muda lah yang mampu mengembangkan itu Pak ya. Betul. Jadi seperti membaca buku-buku karangan media Hindu Iya. ya Pak ya. Itu pertama itu. Ya, luar biasa sekali ya. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa perlu melakukan terobosan nih untuk mengarang ataupun menulis buku-buku dari segi akademik agama Hindu dan lain-lain sebagainya ya kan. Mungkin pemirsa di rumah juga mempunyai passion di bidang menulis ya, bisa nanti hubungi Pak Hakan Putra. Betul. Luar biasa sekali dari pemaparan beliau yang mungkin menjadikan kita sebagai generasi itu semakin kuat akan keyakinan kita. Betul. Gitu ya Kak Komang ya. Jadi saya tambah ya. Jadi nulis buku tuh nggak susah, nulis apapun nggak susah itu. Yang penting Anda senang, Anda praktek gitu. Sama dengan berkebun, kalau Anda senang praktek, ya kebunnya kan bagus kan. Anda masak juga sama, itu kalau Anda senang masak dan praktek terus, masak nanti gitu bagus. Sama juga nulis itu begitu, jangan seram-seram lah. Pokoknya yang penting Anda senang, ada passion gitu kan, terus praktek sudah jadi. Saya juga dulu begitu kan. Waktu saya dulu mahasiswa tuh nulis puisi dulu kan, nulis cerpen gitu. Lama-lama nulis agama juga gitu. Jadi jangan dianggap berat, jangan dianggap susah. Semua pekerjaan itu kalau kita senang dan kita praktek, sukses lah itu gitu. Iya benar banget. Jadi gimana passion itu bisa menjadi achievement kita ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Gimana Kak Komang, apa bisa dipahami? Sudah jelas? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Pak Hakan Putra sudah memaparkan dan memberi seluruh wawasan-wawasan yang sungguh luar biasa, sekaligus sharing-sharing pengalaman di luar negeri seperti apa ya, itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Hindu terutama generasi muda ya, untuk mengembangkan apa yang perlu kita teroboskan yang terbaru lagi. Kemudian di segi sains teknologi kita harus ikut mengemukakan hal tersebut ya Pak ya. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya ini sudah ada kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah luar biasa banget dan juga sudah dijawab. Kemudian pemirsa di rumah juga pasti bisa menangkap dengan secara detail apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hakan Putra. Semoga bisa memberikan pemahaman yang baru dan juga menguatkan keyakinan kita lagi terhadap agama Hindu itu sendiri. Ya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab ataupun Dharma Tulah pada malam hari ini. Umat sedharma yang ada di rumah, sebelum nih melanjutkan ke conclusion kayak sebagai moderator berkewajiban untuk conclusion, tapi semuanya boleh bertanya juga dong Pak ya, sebagai moderator ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu tadi kita menyebutkan tentang sains dan teknologi itu juga ada di menyebutkan tentang India, juga tokoh-tokoh India dan lain sebagainya. Ini saya juga sempat membaca sebuah artikel gitu Pak ya, ada tentang sains versus mitos gitu, yang ada itu di seperti di detik.com dan lain-lain. Itu banyak banget artikel-artikelnya. Itu ada juga pemahaman tentang pseudoscience itu ya, ada juga yang menyebut bahwa ketika kita mempelajari ataupun ketika kita mengemukakan sebuah ajaran Weda, itu dianggap sesuatu hal yang obrolan konyol belaka begitu, karena terutama bagaimana tanggapan umat lain misalnya, kemudian tanggapan ilmuwan-ilmuwan barat yang mungkin ateis dan lain sebagainya. Itu banyak yang sekali kemudian menganggap bahwa misalnya nih kepada Perdana Menteri yang terkenal di India itu Narendra Modi ya, sempat itu mengemukakan bahwa teori-teori yang misalnya gravitasi dan lain-lain sebagainya itu sudah ditemukan pada zaman India kuno begitu Pak. Kemudian juga ditanggapilah oleh para kritikus ya, bahwa negara yang maju itu tidak akan
menelisik lagi apa itu warisan-warisan kuno, mitologi-mitologi kuno. Mereka berfokus pada pencapaian sains itu sendiri yang ada di masa kini gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut sehingga kita bisa memahami bahwa ajaran Weda ini tidak sekedar mitos belaka begitu. Itu juga ada fakta-faktanya begitu, Pak. Bagaimana nih tanggapan Bapak? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan tuh buku yang ditulis oleh Pak Anwar Said kan. Dia mengatakan itu dalam Weda itu ada sains, ada teknologi itu. Teknologi nanti kita bisa bahas juga ya. Mungkin Tupak Landap bisa juga itu. Yeah. Dan juga tadi orang-orang barat itu ya, para saintis barat itu memuji juga prinsip-prinsip Hindu kan. Ada yang sampai jadi bersifat Vedanta itu kan ya, yang tadi Erwin Schrödinger kan. Tentu ada juga yang lain ya, yang tidak punya keyakinan pada Hindu ya, memberikan pandangan kritis lah kepada kitab suci kita kan. Sama juga itu. Semua kitab suci dikritisnya oleh orang yang bukan di agama itu. Jadi agama itu kan bisa dilihat dari dua hal itu ya. Dari pengikutnya. Dari orang di luar pengikutnya. Dari pengikutnya tentu dia bilang wah kitab saya ini nih murni dari atas dari Tuhan. Tapi orang yang nggak percaya bisa bilang, itu plagiat itu kata ini buktinya gitu kan. Jadi itulah ya. Tapi kita lihat kedua-duanya lah, supaya kita dewasa juga gitu. Yang mengkritik kita lihat juga, yang mendukung kita lihat juga gitu. Dan yang mendukung itu bukan hanya orang-orang Hindu ya, tapi ilmuwan-ilmuwan itu yang secara formal tidak beragama Hindu, kecuali memang yang beralih jadi Hindu kan, seperti Erwin Schrödinger itu ya. Kemudian ada juga tuh, kalau ini sih filsafatnya kan. Ya banyak lah orang-orang barat itu yang akhirnya beralih ke Hindu karena melihat prinsip-prinsip itu. Ada buku ya, satu buku ini. Itu namanya The American Weda. Jadi Wedanya Amerika gitu. Yang menulis ini namanya Bapak Philip Goldberg gitu. Dia orang Yahudi itu. Bagus bukunya itu. Saya juga punya tapi bahasa Inggris lah itu. Terus ada juga ya di Newsweek itu tulisan Ibu Lisa Miller namanya. Lisa Miller itu apa prinsip-prinsip Hindu yang sekarang diambil oleh orang Amerika gitu. Sehingga dia bilang begini, now we are all Hindu, sekarang kita semuanya Hindu. Ada di obrolan drama saya itu yang ketiga kali itu. Obrolan Dharma ketiga itu. Di YouTube channel Media Hindu itu ya. yang Nanti itu bisa nanti tuh nonton di sana. nonton aja itu ya. Iya, benar banget. Jadi lebih lengkap dan lebih itu tagnya saya bacain supaya lebih lengkap gitu. Jadi itu agama kita itu dibawa orang saja, bukan kita yang mengantar ke mereka, bukan. Jadi orang-orang yang datang ya dan mengambil sendiri gitu. Tidak pernah kita memaksakan kitab suci kita misalnya kan, ini harus kamu percaya ini kan, kalau enggak kamu begini gitu, enggak. Jadi mereka tertarik dan mereka mempelajari sendiri gitu loh. Jadi kalau memang enggak benar, orang kan dipaksa pun enggak mau kan. Ini sukarela dia mengambil gitu. Jadi ya pokoknya Anda banyak baca lah, sekarang kan gampang nih pakai HP kan. Iya, Luar biasa ini. Informal udah digenggaman banget Iya, ya. semua dari situ, udah ensiklopedia ada di situ tuh. Tinggal ketik-ketik nanti Anda dapat itu, luar biasa itu. Karena baru bangun udah megang HP aja dong Betul. ya. Tapi jangan baca gosip-gosipnya aja, baca yang serius juga gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bapak atas Iya. pemahaman yang sungguh luar biasa ya, dan juga di mana kita semua mendapatkan ilmu baru tentang Hari Suci Saraswati itu sendiri. Dan mudah-mudahan pemirsa umat Hindu yang ada di rumah yang menyaksikan Hanantara TV pada malam hari ini mampu menangkap segala informasi dan juga mampu memberikan pemahaman juga kepada masyarakat luar ya, sehingga menjadi generasi-generasi Hindu yang super luar biasa dan sangat mantap untuk kita contoh, kita teladani, dan kita gali lagi lebih makna-makna yang kita bisa tingkatkan lagi literasi kita ya dengan literatur yang ada. Kemudian pada kesempatan kali ini saya sebagai host dan moderator pada diskusi kali ini, kita izinkan saya untuk menyimpulkan dari apa yang sudah sebelum itu ya. Tadi saya lupa nyebut nama ilmuwan Amerika itu yang yang mana itu, Pak?
umur alam semesta itu yang miliaran tahun itu kan sesuai dengan prinsip ilmiah itu namanya Carl Sagan. Carl Sagan. Jadi utang saya udah lunas ya, saya sebut. Oh iya. Namanya Carl Sagan. Baik Pak, mohon maaf Ya, sebelum menyimpulkan nih, ada sesi closing statement dari narasumber, mungkin adakah motivasi yang akan disampaikan kepada generasi Hindu muda yang menyaksikan Hanantara TV pada malam hari ini? Sebelum kayak saya simpulkan, kami berikan kesempatan kembali lagi kepada Bapak untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Terima kasih Kak Yulia ya. Ya saya senang lah diundang oleh staf Dharma Nusantara Sekolah Tinggi Jakarta Agama ya, Nusantara Jakarta. untuk diskusi malam ini kan. Saya hanya ingin memberi motivasi ke mahasiswa ya. Jadi kalau Saraswati itu jangan hanya bicara soal simbol-simbolnya kan ya. Selama ini kan begitu tuh, angsa artinya begini, wina artinya begitu kan. Benar-benar, dari SD itu Pak diajarin ya. Tiap 6 bulan begitu saja itu. Tapi yang penting prinsipnya itu ya, pengetahuan itu adalah sesuatu yang cantik bagi laki-laki, yang ganteng bagi yang perempuan itu masih dicari itu, dikejar itu karena itu yang membebaskan kita ya dari untuk dunia itu perbudakan kerja kan. Kita tahu rahasia alam, jadi kita lebih gampang lah melaksanakan kerja kita. Yang kedua ya, seperti tadi dibacakan dalam Bhagavad Gita itu kan ya, itu kan untuk mencapai pembebasan tujuan tertinggi itu kan, untuk mencapai moksa itu jadi dengan pengetahuan. Dalam agama kita ya, kejahatan itu bukan karena dosa, tapi karena avidya gitu loh, karena ketidaktahuan, karena kebodohan kan, dan itu bisa dihilangkan dengan pengetahuan itu. Itu saya kira ya penutup dari saya. Baik Pak, terima kasih atas closing statement-nya. Kemudian mudah-mudahan pemirsa di rumah yang menyaksikan Hanantara TV, kemudian juga teman-teman yang ada di studio mampu memahami dan juga akan mengimplementasikan ya, tidak hanya mendengar tapi juga melakukan dan juga memberikan teladan bagi generasi muda Hindu dan juga seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Baik, itulah tadi pembicaraan dan juga diskusi serta Dharmatula. Kita akan masuk nih ke kesimpulan. Saya sebagai host berkewajiban untuk memberikan kesimpulan ataupun conclusion kepada umat sedharma yang menyaksikan Hanantara TV. Baik, yang pertama yaitu adalah topik yang sangat menggelitik kita semua, yaitu tentang salah kaprah. Bagaimana kita mampu meluruskan bersama-sama, memiliki perspektif baru akan Hari Suci Saraswati itu tidak hanya sebagai hari peringatan turunnya ilmu pengetahuan saja, sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri sudah ada jauh sebelum Hari Saraswati ini diperingati ataupun dilaksanakan kepada umat kita. Kemudian di mana Saraswati ini adalah manifestasi ide Sang Hyang Widi dengan perwujudan beliau sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Dan kemudian dari topik kita tentang sains itu sendiri, di mana sumbangan-sumbangan Hindu, sumbangan-sumbangan ajaran Weda sangatlah banyak dan mungkin tidak terbatas, dan itu bisa kita pelajari bersama dengan literatur-literatur seperti yang sudah dipaparkan oleh narasumber, dan juga membaca kembali ajaran kitab suci Weda kita dari mulai Catur Weda dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari pembicaraan beliau juga dan juga tanya jawab, kita bisa memberikan highlight di mana sebuah ilmu pengetahuan itu dari sains maupun agama itu sejalan, bekerja sama, terutama di Hindu itu sendiri. Baik, itulah tadi highlight kesimpulan dari saya, Kade Yulia. Terima kasih telah menyaksikan Hanantara TV dan terima kasih juga kepada Bapak Ngakan Putra atas kesempatannya memberikan kami wawasan juga ilmu pengetahuan baru. Terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman. Dan terima kasih juga kepada pemirsa umat sedharma yang menyaksikan Hanantara TV. Semoga mampu menerima informasi-informasi dan juga selalu menyaksikan Hanantara TV karena akan banyak sekali obrolan-obrolan dharma dan sebuah obrolan-obrolan terbaru tentang agama Hindu. Baik, kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.